Aulia Titi hadir, Nurliza hadir Bu. alhamdulillah hadir semua ya. Ya Bu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Apa kalian tahu apa itu sholat fardu dalam kondisi tertentu? Tidak perlu. Oke, saya jelaskan. Pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luwes dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Itu dalam kondisi tertentu itu seperti tidak menentu kondisinya, kayak dalam safar, musafir, atau sakit, atau yang lain-lain. Terus dasar hukum pelaksanaannya, setiap orang muslim wajib melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, bahkan dalam kondisi sakit maupun berperang, sholat tetap harus dilaksanakan. Dasar hukum sholat fardu apa, anak-anak? Wajib, fardu ain. Dasar hukum pelaksanaannya, meskipun sakit atau dalam berperang itu tetap wajib melaksanakan sholat. Ini terdapat dasar hukum sholat fardu dalam kondisi tertentu. Ini dalilnya. Oke, baik anak-anak, kalian buka buku kalian. Di buku paket kalian itu ada dalil Quran surat An-Nisa ayat 102 di halaman 132. Silakan buka buku paketnya. Sudah? Oke, mari kita baca bersama-sama. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakun ta'ifatan minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa'idza sajadu falyakunu min waraikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka walyakhudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min maghri aw kuntum marda aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Boleh dibacakan artinya? Siapa yang mau? Saya Bu. Ya. Silakan Mbak Aulia. Ya Bu, sebentar. Dan artinya, dan apabila engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan 10 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan
dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena sakit, dan bersiap-siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Baik, terima kasih Mbak Niki. Ya, itu dalil tadi itu menjelaskan tentang sholat fardu ketika perang ya. Ketika perang itu waktu pada zaman Rasulullah, pada zaman Nabi, itu kan banyak perang, jadi sholatnya itu ada tata caranya sendiri, beda dengan sholat fardu seperti biasanya. Nanti Ibu berikan contoh tata caranya. Selanjutnya itu dalam hadis Nabi An Ali ibn Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusalli al-maghrib qa'iman in istata'a fa in lam yastati' shalla qa'idan fa in lam yastati' an yasjuda aw makbarus sahu wa ja'ala sujudihi al-fidri min ruku'ihi fa in lam yastati' yusalli qa'idan shalla ala jambihi al-ayman istaqbala al-qiblah fa in lam yastati' an yusalli ala jambihi al-ayman shalla mustalqiyan ijlahu lima yali al-qiblah. Ya, hadis ini menjelaskan tentang sholat ketika sakit. Nah, sholat ketika sakit itu bisa dalam keadaan berdiri, kan seharusnya sholat fardu itu berdiri ya. Tapi kalau ketika sakit gak bisa berdiri, bisa berbaring, bisa juga duduk dan juga bisa berbaring menghadap kanan atau kiblat. Baik, sekarang macam-macam sholat fardu dalam kondisi tertentu. Ibu boleh minta bacakan Mbak Kanda? Ya Bu. Sholat khauf, tolong bacakan. Sholat khauf merupakan sholat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan. Oke, selanjutnya Mbak Nurul boleh bacakan yang sholat orang sakit. Orang yang sakit sangat parah tak memiliki kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya ini sholat di atas kendaraan. Mbak Taskia boleh dibacakan. Sholat di atas kendaraan merupakan pesawat terbang, kapal laut, bus, kereta api, dan seterusnya termasuk bagian dari kendaraan. Ya, selanjutnya yang terakhir Mbak Aulia. Sholat di tengah kondisi tidak pasti. Keadaan tidak pasti dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menciptakan rasa was-was, khawatir, dan takut akan terjadinya sesuatu. Jika kita melaksanakan sholat dengan cara yang normal atau wajar. Baik. Berarti macam-macam sholat fardu dalam kondisi tertentu ada berapa anak-anak? Ada berapa? Ya, bisa disebutkan apa aja? Sholat di atas kendaraan, sholat di kondisi tidak pasti, Ya. sholat Di saat sakit, Sholat saat sakit. terus sholat sholat khauf. Ya. Nah, ini tata cara sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang ini sholat bagi orang sakit. Ini ada yang duduk di kursi, terus duduk di atas sajadah, ada yang berbaring, itu saat di rumah sakit ya. Itu sholat miring ke kanan. Ini menghadap kiblat yang ke kanan itu. Nah, ini contoh sholat di atas kendaraan. Bisa kayak pesawat, kereta api, dan lain-lain. Kalau belum punya wudhu gimana Bu? Boleh tayamum pakai angin ya atau debu ya. Kalau nggak bisa semua ini apa
takbiratul ihram, habis itu ruku, iktidal dan seterusnya. Iya, Bu. Terus ini gambaran salat khauf. Kalian belum tahu ya tata caranya. Nanti aku beritahu videonya. Oke, ini selanjutnya hikmah sholat fardu dalam kondisi tertentu. Ibu boleh minta tolong bacakan Mbak Nurul. Hikmah yang dapat kita ambil pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu adalah istiqomahan yang akan berdampak ke dalam bentuk istiqomah dalam pelaksanaan ibadah selain sholat. Sholat fardu merupakan ibadah paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan bagian terdepan dari keseluruhan ibadah yang kita laksanakan. Jika sholat kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan, maka amal ibadah lainnya akan mengikutinya. Oleh karena itu, ketika kita istiqomah menjalankan sholat dalam berbagai kondisi apapun, maka akan melahirkan istiqomah kita dan ibadah lainnya. Pokoknya intinya hikmah sholat fardu dalam kondisi tertentu itu keistiqomahan dalam sholat fardu seperti biasanya ya. Harus istiqomah sholat fardu, nggak boleh bolong. Ya, kalau bolong berarti dosa. Dosanya ditanggung Sendiri. Iya. Oke. Baik anak-anak, sekarang ibu akan tayangkan video simulasi sholat khauf atau sholat dalam keadaan takut atau perang. Oke. Disimak dengan baik ya. Iya, Bu. Baik, mula-mula sekali kita akan lihat bagaimana untuk melaksanakan solat khauf jika musuh berada di hadapan. Imam akan angkat takbir bersama saf pertama dan saf yang kedua. Imam dan saf pertama akan rukuk untuk rakaat pertama, manakala saf kedua akan terus berdiri dan berjaga-jaga sambil mata menedau ke kiri dan ke kanan. Baik saja imam dan saf pertama bangun. Saf pertama terus berjaga-jaga, saf kedua akan rukuk untuk rakaat yang pertama. Baik saja saf kedua bangun, imam dan saf pertama akan rukuk untuk rakaat yang kedua. Saf kedua terus berjaga-jaga. Selepas membaca tayat akhir, saf pertama akan memberi salam mendahului imam. Selepas beri salam, saf pertama akan terus bangun, saf kedua akan rukuk untuk rakaat yang kedua. Imam masih lagi dalam solat. Imam dan saf kedua akan beri salam bersama-sama. Ya, begitulah demonstrasi solat khauf dilaksanakan jika musuh berada di hadapan.
dari pelbagai arah. Imam, saf pertama dan saf kedua akan angkat takbir bersama-sama. Saf kedua akan keluar baris. Saf kedua akan terus berjaga-jaga. Imam dan saf pertama akan meneruskan solat. Baik saja imam dan saf pertama bangun, saf kedua akan masuk ke dalam saf. Saf pertama akan keluar baris untuk berjaga-jaga. Baik saja saf kedua bangun daripada rakaat pertama, saf kedua akan ikut imam untuk rakaat yang kedua. Saf kedua akan memberi salam mendahului imam. Saf pertama akan bersedia untuk masuk barisan. Saf kedua terus bangun untuk berjaga-jaga. Saf pertama akan memberi salam bersama imam. Setelah dia demonstrasi solat khauf, yang kedua akan angkat takbir bersama-sama. Allahu Akbar. Solat khauf boleh tak dilakukan melalui hati ataupun mata. Lawa dah. Islam yang masih hidup akan melakukan solat di tempat masing-masing. Menteri Islam yang telah mati tadi. Hijab.
Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Baik anak-anak, jadi kesimpulannya yang materi Ibu jelaskan tadi itu macam-macam sholat fardu itu, sholat fardu dalam kondisi tertentu itu ada 4. Apa saja? Khauf, rasa sakit, terus ya, kendara, musafir, terus kondisi yang tidak dipasti. Ya. Contoh sholat khauf tadi itu yang Ibu beri video tadi ya. Kalian paham kan? Nah, pokoknya yang barisan pertama itu mengikuti imam, barisan kedua menjaga kondisi dan kondisi. Kalau sholat saat musafir itu bisa di mana saja ya. Maksudnya di mobil, pokoknya dalam kendaraan. Ya. Kalau belum punya wudhu bisa tayamum. Hukumnya sholat fardu dalam kondisi tertentu itu apa? Ya, wajib. Seperti sholat fardu seperti biasanya. Kalau orang sakit itu gimana? Tata caranya? Bisa disuruh Ya, duduk, bisa berbaring, lalu isyarat. ya, syarat. Dalilnya sholat fardu ya dalam dalil dalam Quran surat An-Nisa ayat 102. Ya. Insyaallah itu saja yang Ibu sampaikan. Insyaallah kalian sudah paham ya. Nah, tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas.